Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Remanika Eka Putra. Saya Ainura Putra Madani. Saya Muhammad Rafida. Saya Muhammad Alfuro. Kami kelompok 6 kelas C akan memperlihatkan video pembelajaran terkait praktikum elektronika industri bab 2 yaitu BJT. Selamat menyaksikan. Percobaan pertama, kami berfokus pada pengujian karakteristik statis dan daerah operasi dari transistor BJT. Di sini kami sudah mempersiapkan skematik dan juga menggunakan transistor tipe 2N222A sebagai komponen utamanya, kemudian mempersiapkan komponen lainnya untuk menganalisis perubahan arus input. Selanjutnya, kami merakit komponen-komponen tersebut di atas breadboard sesuai dengan jalur skematik yang telah ditentukan. Mulai dari menghubungkan kaki emitor langsung ke ground, lalu pasang resistor kolektor menuju sumber tegangan atau VCC sebesar 5 volt. Kemudian ukur menggunakan multimeter secara seri untuk membaca nilai arus basis, serta secara paralel untuk memantau perubahan tegangan atau VCE. Sekarang kami beralih ke bagian skematik percobaan kedua, yaitu analisis karakteristik transistor BJT sebagai saklar elektronik atau switching circuit. Rangkaian ini dirancang untuk mengendalikan beban berupa LED, dan pada skema ini kami menggunakan konfigurasi resistor kolektor sebesar 330 ohm untuk membatasi arus LED. Kemudian menggunakan resistor basis sebesar 4,7 kilo ohm untuk memastikan resistor dapat mencapai kondisi saturasi penuh saat diberi logika high. Di sini kami memastikan seluruh sambungan kabel jumper kokoh dan tidak ada short circuit agar aliran arus dari sinyal kendali menuju kaki basis dapat men-trigger transistor dengan sempurna. Nah, untuk mengamati karakteristik dinamis serta respon transisi dari saklar transistor ini, kami akan menggunakan bantuan osiloskop dan function generator. Caranya yaitu dengan menghubungkan probe channel 1 osiloskop ke titik input rangkaian untuk memonitor sinyal pemicu dan probe channel kedua ke titik output atau kaki kolektor untuk melihat respon pemotongan tegangan. Sinyal input kotak dengan level 0 sampai 5 volt dialirkan langsung dari function generator sebagai simulasi pulsa digital. Ketika semua perangkat dinyalakan, kami bisa melihat visualisasi gelombang secara langsung pada layar osiloskop. Terlihat dengan jenis adanya perbedaan fase antara gelombang input pada channel 1 dan gelombang output pada channel 2. Saat input berada pada kondisi high, transistor mengalami saturasi sehingga output turun mendekati 0 volt. Sebaliknya, saat input low, transistor berada pada kondisi cut-off dan output naik menyamai tegangan sumber. Untuk menguji performa frekuensi tinggi dari rangkaian ini, kami mencoba menaikkan frekuensi kerja pada function generator, misalnya hingga mencapai nilai 100 kHz. Melalui modifikasi ini, kami dapat menganalisis efek kapasitansi internal transistor yang mulai mempengaruhi bentuk gelombang keluaran. Kami bisa melihat adanya sedikit distorsi atau kelengkungan pada ujung gelombang kotak yang menandakan adanya jeda waktu respon. Kemudian, langkah terakhir, kami menghentikan atau melakukan freeze pada pembacaan layar osiloskop dengan menekan tombol run atau stop. Hal ini bertujuan agar kita bisa mengukur secara detail parameter transisi waktu seperti nilai rise time saat transistor beralih dari cut-off ke saturasi, serta fall time-nya. Seluruh data hasil pengamatan ini kemudian kami catat ke dalam tabel job sheet sebagai bahan analisis laporan praktikum elektronika industri ini. Berikut video pemaparan dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan salahnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.